Gimana sih cara kakak beradaptasi di awal perkuliahan, baik dalam lingkungan akademik maupun sosial kampus? Bikin aku tambah dewasa sih. Terus apa sih kak yang jadi motivasi atau pendorong kakak nih yang bikin kakak tertarik untuk aktif? Kalau aku selain diri aku ya, yang pasti orang tua aku sih. Karena orang tua aku dari kecil sudah mengajarkan aku untuk produktif gitu. Jadi tidak ada waktu yang berjuang dengan sia-sia gitu. Itu prinsip dari orang tua aku. Jadi ketika aku TK, SD, SMP, sampai SMA, kuliah sekarang tuh sudah terbiasa untuk produktif. Jadi ketika tidak produktif itu justru merasa bersalah gitu loh. Jadi bukan berarti bukan berarti aku memaksakan diri untuk terus produktif. Dari istirahatnya itu enggak juga. Jadi aku sesuaiin aja misalnya bulan ini cuma sanggup 2-3 kegiatan segitu doang, aku ngambilnya nggak bakalan ngambil yang lebih banyak gitu, karena nanti malah justru mental health kita yang kalau kita kecapean justru akademik kita yang nggak bagus itu sih. Harus seimbang gitu ya. Betul, harus seimbang. Ya, lalu waktu pertama kali kakak terjun aktif ke organisasi nih ataupun kegiatan kampus, tantangan terbesar apa sih yang kak April hadapi? Adaptasi sama orang-orangnya, sama lingkungannya, karena menurut aku ya organisasi itu aku bisa bertahan di satu organisasi tapi bisa tidak tahan di satu organisasi. Buktinya cuma satu kan, aku sampai sekarang kayak gitu. Karena menurut aku untuk adaptasi karakter dari orang-orang di dalamnya dan karakter dari si organisasi itu cukup susah gitu. Jadi menurut aku adaptasi itu yang paling aku bisa akrab sama teman-teman di KSPM itu hampir satu periode aku bisa kenal semuanya kayak gitu. Jadi bahkan ada yang aku baru ngobrol itu ketika di pertengahan periode. Jadi benar-benar menurut aku kalau kamu paham karakter organisasinya, paham karakter orangnya, itu yang akan membantu. Nggak akan jadi tantangan. Kalau misalnya kan dari awal-awal nih masuk organisasi, menurut kakak apa sih yang unexpected moment kayak kok bisa sih kayak gini di luar ekspektasi kakak gitu, nah kayak kok bisa ya terjadi kayak gitu, mungkin gimana sih cara kamu menanggapinya dari suatu kejadian unexpected itu? Kalau menurut aku momen yang unexpected selama aku organisasi adalah aku bisa berteman dengan circle yang lebih besar. Menurut aku karena pertemanan yang kecil itu kan hangat ya guys. Tapi ketika aku kuliah justru kayak ternyata berteman lebih dari 5 orang sampai bisa 10 orang tuh ternyata masih bisa bikin kalian akrab gitu. Aku punya stigma bahwa temenan itu harus yang small circle doang. Jadi selama ini aku menganggap bahwa ya temenan 3 orang, 4 orang, 5 orang itu udah cukup gitu. Tapi ternyata ketika aku berorganisasi dan menemukan partner yang tepat itu tadi, aku ternyata bisa kok untuk menghandle itu, bahkan bisa jadi aku penemuan baru buat aku sendiri ya, karena selama ini kan small circle terus kayak gitu. Dari proses itu semua, pelajaran paling berharga apa yang Kak April dapatkan dari semua pengalaman itu? Apa sih? Menurut aku yang paling berharga adalah menghargai waktu, karena kita menemukan orang yang tepat misalnya, tapi waktu kita tuh tidak begitu banyak bareng mereka gitu kan. Jadi kita ya pasti bakalan merasa waktu yang kita punya ini, misalnya kita temenan dari kuliah ya, baru kenal pas kuliah, merasa cocoknya pas kuliah, terus dalam jangka waktu 4 tahun gimana caranya kita bisa memaksimalkan hubungan itu supaya bisa maintain ke depannya. Menurut aku waktu sih yang paling berharga dari semua ini, dan kesempatan ya. Kalau menurut aku dari semua yang aku alami itu ada pertemuan antara waktu dan kesempatan juga. Kalau misalnya kita punya waktunya tapi kita nggak punya kesempatannya, kita nggak bisa merasakan pengalaman itu. Sebaliknya pun demikian, kalau misalnya kita punya kesempatannya tapi kita nggak ada waktunya, kita nggak bisa juga kan ngerasain pengalaman itu gitu. Contoh ya, misalnya kita lomba, kita lagi dalam masa UAS. Kayak gimana caranya kita bisa membagi waktu lagi UAS, deadline lomba, terus kamu masih organisasi, misalnya sampai sekarang, kayak gimana cara membagi waktu? Nah itu kan kita ada kesempatan-kesempatan, tergantung kalau kamu mau ngambil kesempatan itu di waktu-waktu yang kamu sisihkan atau enggak kayak gitu. Jadi menurut aku waktu dan kesempatan itu adalah pengalaman paling berharga selama aku kuliah sih. Gitu. Umur juga ya, umur dan status ya menurut aku. Ketika status kalian sudah tidak jadi mahasiswa, itu banyak sekali kesempatan yang tidak bisa kalian ambil gitu. Misalnya kayak lomba, lomba itu kebanyakan disyaratkan untuk mahasiswa S1, D4 kayak gitu kan. Nah, sementara kamu misalnya baru berminat ke lombanya di semester ketika kalian magister gitu, magister. Ya tentu udah nggak bisa dong ambil yang di tahap mahasiswa gitu. Kamu udah melewatkan kesempatan dan waktunya. Baik, keren banget cerita dan pengalamannya dari Kak April ya.
dari awal adaptasi, tantangan, sampai akhirnya bisa aktif dan berkembang. Pastinya bisa jadi insight yang sangat bermanfaat, terutama buat teman-teman mahasiswa baru yang mungkin masih ragu atau bingung harus mulai dari mana. Nah Kak, kalau Kak April bisa ngasih satu pesan atau motivasi buat adik-adik maba yang baru mau mulai aktif di dunia perkuliahan, apa nih yang pengen Kakak sampaikan? Menurut aku jangan buang waktu kamu untuk hal-hal yang tidak penting. Terus juga ambil kesempatan di saat waktu yang tepat juga. Maksud aku jangan sampai kalian melewatkan kesempatan, kalian sudah melewatkan kesempatan yang melewatkan waktunya dan kalian tidak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi menurut aku kalian harus bisa mengambil apapun yang kalian bisa ambil kayak gitu. Dan juga menurut aku bikinlah pertemanan-pertemanan yang menyenangkan di umur segini teman-teman, karena pertemanan di usia segini itu sangat-sangat menyenangkan menurut aku ketika kalian bisa building hubungannya dengan begitu baik. Itu sih menurut aku. Dan tentunya jangan dilupakan ya untuk berkuliah kalian boleh aktif organisasi manapun, ikut lomba apapun, tapi kehadiran di ruang perkuliahan, kontribusi kalian untuk kampus ataupun di dalam kelas itu juga sangat penting. Gimana kalian misalnya akrab sama teman organisasi tapi nggak akrab sama teman kelas, sementara teman kelas itulah yang menjadi tonggak untuk kalian bisa mendapatkan IPK yang bagus gitu. Jadi harus punya hubungan yang baik sama semua orang. Itu sih. Baik, keren banget pastinya. Oke teman-teman, berakhir sudah sesi sharing kita hari ini. Terima kasih banyak buat Kak April yang sudah mau berbagi cerita, pengalaman, serta motivasinya. Semoga bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua agar lebih semangat menjalani masa kuliah dan lebih aktif dalam berkarya. Saya Salma dan Kak April izin pamit undur diri. Jangan lupa ikuti terus Pelita karena masih banyak inspirasi lainnya yang akan kami sajikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.